Pernahkah sahabat merasa sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, sudah berdoa setiap hari, tapi hati terasa kosong, doa tak kunjung terkabul, dan ibadah terasa hampa? Bisa jadi, tanpa kita sadari, semua itu terhalang bukan karena dosa besar, tapi karena satu hal kecil yang sering kita remehkan, yaitu mandi wajib yang tidak sah. Bayangkan sahabat, kita berdiri menghadap Allah dalam keadaan masih berhadas besar, membaca kalamnya tanpa kesucian yang sempurna, lalu berharap ibadah kita diterima, padahal Allah Maha Suci dan hanya menerima ibadah dari hamba yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mandi wajib adalah ibadah yang menjadi pintu kesucian bagi ibadah-ibadah lainnya. Karena tanpa kesucian tak ada solat yang diterima, tak ada Al-Quran yang boleh disentuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha Suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita renungkan, bagaimana mungkin ibadah kita diterima jika mandi wajib yang menjadi dasar kesucian kita ternyata belum sah. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, tahukah kita bahwa banyak orang mandi wajib setiap hari, namun tetap berada dalam keadaan hadas besar tanpa mereka sadari, karena mereka tidak memperhatikan 7 kesalahan besar yang bisa membuat
mandi wajibnya tidak sah. Mari kita pelajari satu persatu agar kesucian kita sempurna dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak melakukan tata cara yang benar. Banyak orang mengira mandi wajib itu cukup dengan mengguyur tubuh dengan air. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tuntunan yang rinci. Dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, Rasulullah memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu seperti hendak sholat, lalu menyela-nyela rambut hingga ke akar, mengguyur kepala 3 kali, dan menyiram seluruh tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa mandi wajib bukan sekedar mandi biasa, tapi ibadah yang memiliki aturan dan kehati-hatian. Jika ada bagian tubuh yang tidak terkena air, mandi itu tidak sah dan seseorang masih dianggap dalam hadas besar. Yang kedua, tidak berniat. Niat adalah ruh dari setiap ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang mandi tanpa niat mengangkat hadas besar, maka mandi itu hanya sekedar membersihkan badan, bukan ibadah. Niat cukup di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Tetapi hadirkan kesadaran spiritual bahwa kita sedang bersuci karena Allah. Itulah yang membedakan antara sekedar mandi dan ibadah mandi wajib. Yang ketiga, menggunakan air yang tidak suci. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Air yang digunakan untuk mandi wajib harus tahur atau suci dan mensucikan. Jika air sudah bercampur najis atau bahan yang menghalangi air menyentuh kulit, maka mandi itu tidak sah. Maka berhati-hatilah sahabat, perhatikan sumber air, jangan sampai najis atau tercemar. Yang keempat, ada bagian tubuh yang masih kering. Allah berfirman, maka bersucilah kalian. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Syarat sah mandi wajib adalah air merata ke seluruh tubuh. Jika ada satu titik saja tidak terkena air, walaupun sekecil lubang jarum, maka mandi tidak sah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka. Hadis riwayat Muslim. Maka pastikan sela jari, lipatan kulit, dan belakang kepala tidak luput dari air. Yang kelima, rambut tidak disela atau terikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di bawah setiap helai rambut ada janabah. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka basuhlah rambut hingga ke kulit kepala. Bagi wanita yang berambut panjang, Rasulullah membolehkan tidak membuka kepangan, asalkan air benar-benar sampai ke akar rambut. Jangan biarkan rambut menjadi penghalang antara air dan kulit kepala. Yang keenam, kuku yang masih tertutup kotoran. Imam Nawawi rahimahullah menegaskan, jika ada sesuatu di bawah kuku yang menghalangi air menyentuh kulit, maka mandi tidak sah, termasuk cat kuku atau kuteks yang kedap air.
maka bersihkan kuku sebelum mandi wajib, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Yang ketujuh, tidak sesuai urutan. Urutan bukan syarat mutlak, tapi bagian dari kesempurnaan ibadah. Rasulullah SAW mencontohkan urutan yang rapi, mulai dari tangan, berwudu, lalu kepala dan seluruh tubuh. Dengan mengikuti sunnah ini, bukan hanya tubuh kita bersih, tapi hati kita pun ikut disucikan. Sahabatku, seberapa sering kita mandi wajib, tapi tak pernah memastikan apakah sudah sah. Kita sholat, membaca Al-Quran, berdoa, tapi mungkin semuanya terhalang oleh satu kelalaian kecil. Jangan biarkan ibadah seumur hidup menjadi sia-sia hanya karena kita tidak memperhatikan cara mandi wajib. Islam itu indah, mengajarkan kebersihan lahir dan batin sebagai satu kesatuan ibadah. Mandi wajib bukan sekedar kebersihan fisik, tapi simbol kesucian spiritual seorang hamba yang kembali kepada Rabb-Nya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga setelah kajian ini kita lebih berhati-hati, dan semoga setiap tetes air yang menyentuh tubuh kita menjadi saksi kesucian di hadapan Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak yang belajar tentang kesucian diri. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka taharah al-qalbi wa husna al-amali waj'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, sucikanlah hati kami, perbaikilah amal kami, jadikan kami hamba-hambamu yang bertaubat dan senantiasa mensucikan diri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.